Kematian Aulia Risma Lestari masih menyisakan misteri. Aulia diduga menjadi korban perundungan saat menempuh program pendidikan dokter spesialis PPDS Prodi Anestesi Universitas Diponegoro. Investigasi polisi dan Kementerian Kesehatan masih bergulir di tengah kepedihan dan keterpurukan usai kepergian Aulia. Sang ayah pun ikut menutup mata selamanya. Luka lama belum juga hilang, mendung kembali menggelayuti keluarga Aulia. Sang ayah, yakni Muhammad Fahruri, menghembuskan nafas terakhirnya. Hanya berselang 15 hari setelah putrinya ditemukan meninggal dunia di kamar indekosnya yang ada di kota Semarang, Jawa Tengah. Semenjak kepergian putrinya, kondisi kesehatan Fahruri terus menurun. Ia sempat dibawa ke RSUD Kardinal Tegal, lalu Fahruri juga dirujuk ke RSCM Jakarta. Pihak keluarga menyebut ayah Aulia meninggal dunia karena sakit. Siapa sangka, saudara, begitu cepat sang ayah menyusul putrinya Aulia ke tempat peristirahatan yang terakhir. Jenazah almarhum lalu dimakamkan di TPU Panggung, Kota Tegal pada Selasa siang. Almarhum dimakamkan dengan bersebelahan dengan makam Aulia. Almarhum ini disebut sempat mendengar keluh kesah Aulia saat menempuh PPDS. Pihak keluarga sangat terpukul atas kehilangan yang bertubi-tubi. Almarhum meninggalkan seorang anak bungsu yang juga merupakan dokter. Ya, karena sakit, jadi kan setelah meninggalnya anak, sorenya dia tuh sakit, dibawa ke rumah sakit Islam, terus dirujuk ke Kardinal, terus dirujuk ke RSCM Jakarta. Ya sangat kehilangan sekali lah, karena beliau itu kan kakak barep, kakak pertama yang begitu merangkul semua adik-adiknya. Kematian Dr. Aulia mendapat sorotan tajam dari Kementerian Kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut telah memiliki data investigasi terkait dugaan bullying atau perundungan terhadap Dr. Aulia oleh seniornya. Bukti-bukti itu telah diserahkan kepada pihak polisi. Menkes bertekad untuk mendorong kasus ini karena hukum akan menjadi pelajaran dan tidak terulang kembali. Sudah kita berikan ke polisi, jadi kita udah dapat semua WA-WA-nya, semua catatannya, semua rekamannya. Itu kan para PPDS itu dipanggil juga kan, dipanggil kemudian diarahkan, bahasa ini diintimidasi kan, harus begini kan ya dapat juga kita rekamannya kan, itu udah ada semua. Jadi udah gamblang sebenarnya. Ya saya lihat sudah jelas sekali dari WA-nya. Tapi bagaimana bullying itu nanti berkaitan dengan isu hukum, saya serius. Saya benar-benar yang ini saya akan dorong karena hukum, biar ada hukuman maksimal bagi yang melakukannya, biar ada efek jerahnya. Di sisi lain, Universitas Diponegoro menegaskan tidak ada perundungan yang dialami oleh Dr. Aulia Risma Lestari. Meninggalnya Dr. Aulia disebut akibat sakit dan bukan karena bullying. Pihak Undip mempunyai banyak bukti surat keterangan izin kuliah di mana korban di sini mengalami sakit. Tidak menoleransi adanya praktek perundungan. Fakultas Kedokteran Undip akan mengambil langkah tegas dengan sanksi dikeluarkan bagi mereka yang melakukan pelanggaran. Hasil investigasi internal bahwa memang kami internal Undip pada hari H sudah segera merespon dengan melakukan investigasi internal, dan kami menyatakan, membuat statement bahwa tidak ada perundungan yang terjadi pada almarhumah. Memang betul kami menerima beberapa kali surat izin permohonan sakit untuk tidak mengikuti pendidikan. Saudara, kematian Dr. Aulia mengundang pertanyaan publik dan beginilah. Aulia ditemukan meninggal dunia di kamar indekosnya pada 12 Agustus lalu. Semuanya berawal dari kecurigaan sang kekasih yang tak bisa menghubungi Aulia. Kemudian saat diperiksa atau dicek di kamar indekosnya yang ada di kawasan Lempong Sari Gajah Mungkur, Semarang, kamar Aulia dikunci dari dalam. Ibu indekos tak bisa membuka pintu dengan kunci cadangan karena kunci menggantung dari dalam. Akhirnya dengan bantuan tukang kunci, pintu berhasil dibuka. Aulia pun ditemukan sudah meninggal.
Polisi menyebut korban ini kerap bercerita ke ibunya betapa beratnya pendidikan yang tengah ditempuh yang tertuang dalam buku harian. Lalu berembus kencang dugaan bunuh diri. Pasalnya, dari penyelidikan sementara saat olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan jarum suntik yang masih ada cairan yang diduga merupakan obat anestesi. Diketahui obat keras itu tidak boleh disuntikan secara langsung ke tubuh, melainkan harus melalui infus. Polisi juga menemukan kejanggalan lain. Pasalnya, dosis obat itu melebihi aturan, yakni sekitar 3 ml. Salah satunya adalah jarum suntik, yang dimana jarum suntik tersebut ini masih ada isinya sekitar berapa cc, yang dimana yang disuntikan ke dalam tubuh korban sendiri ini adalah yang diduga adalah obat anestesi ini sendiri. Ini sebenarnya ini obat keras, yang dimana ini merupakan obat harus resep dokter, yang dimana penggunaannya informasi yang kami dapat itu tidak langsung disuntikan ke dalam tubuh manusia. Berbeda dengan hasil penyelidikan sementara polisi bahwa korban ini diduga bunuh diri oleh pihak keluarga dengan membantah. Kuasa hukum keluarga korban menjelaskan almarhumah ini memiliki riwayat penyakit saraf terjepit yang jika kelelahan akan terasa sakit. Dalam keadaan darurat, almarhumah menyuntikkan obat anestesi ke dirinya sendiri untuk mengurangi rasa sakit itu. Upaya meninggal dunia karena bunuh diri itu tidak benar sekali. Termasuk kaitannya almarhumah mengeluh atau depresi ataupun tidak, itu tidak benar. Yang benar adalah almarhum memang punya riwayat penyakit dan pada waktu meninggalnya almarhum itu mungkin penyakitnya kambuh, dia berusaha mungkin untuk pertolongan pertama ya karena pegang alat anestesi itu, karena mungkin di bekasnya itu kurang lebih ada 2 atau 3, mungkin kebanyakan yang akhirnya dia nggak kuat meninggal dunia. Untuk mengusut tuntas kasus Aulia, polisi memeriksa rekaman kamera pemantau atau CCTV di lokasi kamar indekos Dr. Aulia. Polisi juga akan memeriksa beberapa rekan kerja dan lingkungan pertemanan korban. Selain itu, polisi juga datang ke rumah korban yang ada di Tegal untuk mencari catatan tulisan tangan Aulia supaya bisa dicocokkan dengan catatan yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Lalu untuk membantu kerja polisi, Menteri Kesehatan mengirim tim audit ke Universitas Diponegoro. Investigasi juga dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia. Saudara, kasus yang menimpa Aulia memunculkan dugaan praktek perundungan memang terjadi di lingkup pendidikan kedokteran. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut beberapa bentuk bullying terhadap peserta PPDS. Menkes bilang salah satunya jika di ruang operasi PPDS yang bekerja, sedangkan dokternya hanya datang 5 menit pertama lalu ditinggalkan. Sehingga patient safety menjadi isu. Disinggung soal kedok dan dalih membangun ketahanan mental, Menkes menegaskan banyak cara untuk melatih mental tanpa harus dibully. Terbaru, Saudara, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran memecat 2 dokter residen senior yang diduga melakukan perundungan terhadap juniornya di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Data kajian etik dan hukum perundungan oleh dosen atau konsulen kepada peserta didik Fakultas Kedokteran Unpad ini mengungkapkan adanya fakta dugaan perundungan. Fenomena bullying mulai terdeteksi pasca COVID-19, di mana Fakultas Kedokteran Unpad ini juga membenarkan di dalam perundungan tersebut ada unsur pemerasan. Sehingga perkara ini termasuk dalam perundungan kategori berat. Jika diinvestigasi oleh tim, kita dapatkanlah 2 pelaku bullying yang kita anggap ini berat gitu. Sehingga kita putuskan untuk di stop studinya. Karena kalau pada proses pendidikan aja sudah seperti itu, bisa kita bayangkan kalau nanti menjadi seorang dokter spesialis di masyarakat kan begitu ya. Sehingga kita dengan tegas, karena kita memang komitmen untuk memberantas ini, kita putus studi. Saudara, hasil investigasi Kementerian Kesehatan atas kasus kematian Aulia telah diserahkan ke polisi. Tidak ada toleransi atas praktek perundungan dalam bentuk apapun dan dimanapun. Tidak hanya membahayakan keselamatan korban, perundungan di lingkungan kedokteran dapat berimbas buruk ke layanan kesehatan bagi masyarakat.